Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan Bapak Dery pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas putar materi resensi buku. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan kabar teman-teman semuanya dulu nih. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Baik? Alhamdulillah, baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan yang pastinya sehat selalu. Nah, oke, kita mengulas kembali pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah sedikit membahas atau menyinggol seputar materi resensi buku. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengupas tuntas. Kita akan membahas secara mendetail mengenai resensi buku. Jadi teman-teman sudah siap untuk belajar? Siap ya? Oke, kalau sudah siap semuanya, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, yang pertama, Bapak akan menjelaskan sedikit materi mengenai resensi buku. Bapak mulai dari pengertian resensi buku. Jadi, apa sih pengertian dari resensi buku? Teman-teman ada yang tahu mungkin? Ya, Bapak akan bantu menjelaskan. Jadi, resensi buku merupakan suatu kegiatan di mana kita dapat memberikan penilaian atau peninjauan kembali terkait buku bacaan yang sudah kita baca. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk apa sih kita meresensi buku? Nah, meresensi buku ini ternyata ada tujuannya loh. Nah, tujuan utama dari meresensi buku tujuannya agar kita dapat memperoleh informasi secara pribadi yang mana terkait buku bacaan yang sudah kita baca. Jadi kita bisa memperoleh informasi secara pribadi dan peninjauan secara kritis terkait buku bacaan yang sudah kita baca. Seperti itu ya teman-teman. Oke, berarti teman-teman sudah mendapatkan materi apa? Ya, ada yang tahu? Iya, pengertian dan tujuan. Nah, selain pengertian dan tujuan, ada juga unsur-unsur dari resensi buku. Teman-teman ada yang tahu tidak? Apa saja sih unsur-unsur dari resensi buku? Nah, yang pertama yang pasti ada judul resensi. Kemudian ada data buku, kemudian ada isi resensi, dan yang terakhir ada penutup resensi. Bapak hanya memberikan kata kuncinya saja. Selebihnya teman-teman bisa mencari sendiri apa saja sih yang dimaksud oleh Bapak Dery. Nah, teman-teman bisa mencari data-data tersebut ya. Karena Bapak ingin teman-teman juga aktif mencari sendiri atau mencari tahu. Oke, selanjutnya setelah ada unsur-unsur juga terdapat struktur. Nah, teman-teman perlu memahami ada apa saja sih struktur pada resensi sebuah resensi buku. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini Bapak juga akan memberikan gambaran sedikit mengenai resensi buku. Nah, teman-teman bisa melihat di samping Bapak ada struktur dari resensi buku. Bapak hanya menjelaskan secara sederhana saja. Karena Bapak minta teman-teman bisa mencari sendiri apa yang sudah Bapak jelaskan secara dasar ini. Untuk penunjang materi, teman-teman juga bisa melihat video YouTube yang sudah Bapak unggah tautan pada WhatsApp grup teman-teman. Jadi teman-teman bisa memberikan atau mendapatkan materi tambahan melalui video YouTube yang sudah Bapak berikan. Selain itu juga teman-teman bisa melihat struktur pada halaman 159 pada buku paket.
Jadi teman-teman bisa mengamatinya ya. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari Bapak terkait pengertian, kemudian terkait tujuan, kemudian ada unsur-unsur dan struktur. Nah, selebihnya materi bisa teman-teman cari atau eksplorasi secara pribadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah pemberian materi pada agenda hari ini, Bapak minta teman-teman mengecek pada WhatsApp group, di mana di situ terdapat 2 buku atau 2 resensi buku. Nah, tugasnya Bapak minta teman-teman menganalisis 2 buku tersebut dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang ada. Seperti yang sudah Bapak jelaskan. Berarti teman-teman menganalisis dari segi apa? Dari segi unsur, kemudian dari segi struktur, dan yang ketiga kaidah atau isi pokok dari resensi kedua buku tersebut. Ada 3 poin ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman melihat, membaca, dan mengamati, teman-teman kemudian diminta untuk menganalisis. Menganalisisnya secara berkelompok, satu kelompok 4 orang. Pemilihan kelompoknya secara mandiri dari absen 1 sampai 4, kemudian seterusnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman mengamati, menganalisis, Bapak minta teman-teman bisa mempresentasikan di depan kelompok lain. Nah, tugas kelompok lain adalah menanggapi terkait materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok yang sedang presentasi. Nah, presentasinya Bapak minta mandiri. Teman-teman bisa presentasi melalui Zoom ataupun Google Meet. Jadi Bapak nanti juga akan mengamati bagaimana presentasi yang dilakukan oleh teman-teman. Begitu ya? Paham teman-teman? Oke, berarti untuk agenda hari ini penyampaian materi dengan metode ceramah dan juga penugasan secara kelompok ya teman-teman. Oke. Nah, untuk itu selanjutnya untuk agenda minggu depan Bapak minta Bapak akan memberikan penugasan secara mandiri. Jadi teman-teman Bapak minta untuk merekonstruksi resensi buku bacaan yang teman-teman baca. Apapun buku bacaannya terserah teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini Bapak sesuaikan dengan KD yang harus teman-teman ampu. Karena pada KD terdapat rekonstruksi, narasi, atau resensi buku. Jadi Bapak minta tugas mandiri atau pekerjaan rumah teman-teman merekonstruksi terkait resensi buku yang mana akan disampaikan pada minggu depan. Bapak akan ngecek atau mengecek satu persatu dari tugas teman-teman semuanya. Mungkin itu dulu dari Bapak terkait pembelajaran pada hari ini. Bapak cukupkan sekian. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan mengevaluasi terlebih dahulu terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, Bapak sudah menyampaikan materi secara umum ya. Bapak sudah menyampaikan materi terkait pengertian resensi, kemudian tujuan dari resensi buku, selanjutnya terdapat unsur-unsur dalam resensi, kemudian juga ada struktur pada meresensi buku. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain itu juga setelah materi teman-teman akan mengerjakan tugas secara kelompok dan juga ada tugas secara mandiri. Seperti itu ya teman-teman. Meskipun tugasnya sedikit banyak, tapi Bapak harap teman-teman tetap semangat ya. Terus semangat selalu apapun yang kita lakukan karena itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Nah, mungkin itu dulu pemaparan materi atau kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak meminta maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman masih kekurangan informasi atau ingin bertanya seputar materi ataupun tugas, bisa bertanya melalui WhatsApp grup kita ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu pemaparan materi dari Bapak atau kegiatan belajar hari ini. Bapak akhiri, namun sebelum Bapak akhiri, Bapak akan tutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak persilahkan.
berdoa cukup. Semoga dengan apa yang kita lakukan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, Bapak undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.